Bapak, Ibu guru, salam sehat untuk kita semua. Melanjutkan bagian yang kedua dari mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa bagian yang dapat eh, dilakukan melalui peran-peran masing-masing warga di satuan pendidikan. Nah, bagian yang kedua ini kita akan belajar bagaimana menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Ini merupakan bagian yang penting untuk mendukung agar kegiatan proyek dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Yang pertama adalah membangun budaya yang dapat mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kedua, memahami peran pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan lingkungan satuan pendidikan dalam pelaksanaan P5. Dan yang ketiga, mendorong kapasitas pendidik dalam pelaksanaan P5. Dalam hal ini, pendorongan kapasitas difokuskan kepada pendidik ya sebagai fasilitator P5. Nah, bagaimana membangun budaya yang dapat mendukung penerapan P5? Ada beberapa hal yang dapat kita pikirkan, yaitu kita harus memiliki pikiran yang terbuka, senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan, dan berkomitmen memperbaiki ke arah yang lebih baik. Jika pikiran kita terbuka, ya senang menerima masukan, maka kita akan menerima banyak sekali ide dan pengembangan, koreksi, saran, dan kritik yang dapat mengembangkan dan memperbaiki kegiatan pembelajaran. Kemudian senang mempelajari hal yang baru, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menjadikan diri memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Bukan hanya peserta didik, tetapi juga pendidik dan tenaga kependidikan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan budaya kolaboratif, yaitu bekerja sama, saling sinergi, dan juga mengapresiasi dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Karena ini sangat penting bahwa di satuan pendidikan ada tim fasilitator dan subjeknya adalah peserta didik. Dan tidak lupa ada lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya sarana, prasarana, dan juga orang tua serta mitra sekolah. Kemudian bagaimana memahami peran pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan lingkungan satuan pendidikan dalam pelaksanaan P5. Nah, kita dapat melihat bahwa peserta didik ini berperan sebagai subjek. Jadi mereka adalah pelaku utama dalam pembelajaran dan terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan proyek tersebut. Yang kedua, pendidik berperan sebagai fasilitator pembelajaran agar peserta didik dapat belajar dengan optimal. Jadi pendidik ini bukan hanya guru satu arah, tetapi pendamping atau tutor. Selanjutnya, lingkungan satuan pendidikan berperan sebagai pendukung dan sponsor lingkungan belajar yang kondusif. Nah, bagaimana kita dapat melihat peran-peran mereka dalam mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, tidak hanya peserta didik, pendidik, ataupun juga kepala sekolah, tetapi ada banyak peran yang dapat dijalankan. Namun kali ini kita akan fokus kepada beberapa peran yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah kepala satuan pendidikan. Nah, sebagai kepala atau ketua lembaga berperan sebagai membentuk tim fasilitator dan turut berperan aktif dalam perencanaan proyek. Kemudian mendampingi jalannya proyek dan mengelola sumber daya manusia yang transparan dan akuntabel. Kemudian membangun komunikasi dan kolaborasi secara internal dan eksternal. Ya, internal berarti di dalam sekolah, sedangkan eksternal ini bersama dengan mitra, orang tua, dinas, pengawas, dan sebagainya. Peran pendidik itu adalah untuk merencanakan proyek secara berkelanjutan, saling kolaborasi dengan pendidik di fase-fase berikutnya, dan memfasilitasi peserta didik dalam menjalankan proyek sesuai minat dan perkembangannya, kemudian mendampingi, mengawasi, dan memandu peserta didik dalam menjalankan proyek
ya dari awal hingga akhir atau pendokumentasian proyek tersebut. Kemudian peserta didik ini juga berperan sebagai subjek ya, mengasah komitmen untuk mencapai tujuan pembelajaran, mengembangkan kemandirian, aktif dalam pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, dan melaksanakan refleksi secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, di sini juga ada banyak sekali peran-peran dari warga sekolah, baik internal maupun eksternal, yaitu komunitas sekolah, orang tua, pemangku pendidikan, mitra dan organisasi, dinas dan pengawas, masyarakat sekitar. Ya, mereka memiliki peran mereka masing-masing, namun dalam materi kali ini kita fokus kepada ketiga peran, yaitu kepala sekolah, pendidik, dan peserta didik. Kemudian bagaimana bagian yang ketiga mendorong kapasitas pendidik dalam pelaksanaan P5? Ini satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan penguatan kapasitas ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing. Karena setiap satuan pendidikan memiliki ciri khas, visi misi, keadaan sekolah yang berbeda-beda. Kemudian peningkatan kapasitas pendidik dapat dilakukan dengan cara bertahap, ya tidak langsung semua materi tersebut dikerjakan, tapi bertahap dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, penguatan kapasitas pendidik dapat bekerja sama dengan mitra sekolah, ya sebagai narasumber, sebagai pemberi informasi, dan juga penelusuran materi dari platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini dapat kita lihat gambaran kapasitas dasar yang akan dimiliki oleh pendidik, misalnya pembelajaran berbasis proyek, strategi diferensiasi, strategi asesmen, refleksi, bertanya, pendampingan. Semuanya ada banyak kapasitas yang dapat ditingkatkan. Dan kapasitas lanjutannya seperti manajemen kelas dalam pembelajaran berbasis proyek, tim teaching, proses desain proyek, proses pelibatan masyarakat atau lingkungan satuan pendidikan dalam pembelajaran, dan merancang perayaan belajar. Nah, ini adalah kapasitas-kapasitas dasar dan lanjutan yang dapat dikembangkan oleh pendidik. Nah, khusus untuk media atau platform Merdeka Mengajar dapat diakses melalui laman guru.kemdikbud.go.id atau pada ponsel pintar kita diunduh dalam bentuk aplikasi. Ya, karena di sana sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan mandiri yang dapat dikembangkan oleh pendidik ataupun ketua satuan pendidikan. Ya, banyak topik-topik pelatihan-pelatihan yang sangat bermanfaat untuk dipelajari dan dikembangkan. Bapak Ibu sekalian, demikian materi pada pertemuan kali ini. Selamat mengembangkan diri dan selamat memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Salam sehat untuk kita semua dan terima kasih.